Selamat malam seluruh keluarga yang berada di mana saja berada. Bersama saya Yeremias Masan dari Nili Lamawangi. Dalam topik mengenal asal-usul, struktur dan silsilah Lawu Lamanele. Tentunya ini punya tujuan untuk memberikan topik dan memberikan judul agar kita semua bisa mengenal dan bisa mengetahui asal-usul, struktur dan silsilah Lawu Lamanele, baik dari sisi secara pribadi maupun dari sisi secara umum. Mengenal asal-usul, struktur dan silsilah Lawu Lamanele. Sejak dulu kala hiduplah 4 bersaudara, yaitu Sada dan Wuring, Mukin dan Belawa. Dari keempat bersaudara ini, mereka tinggal bersama-sama di lereng Gunung Boleng, di suatu tempat yang namanya Nelekuma Tapowangi. Tempat ini mereka empat hidup bersama. Kemudian pada suatu ketika mereka berempat berpisah. Sada dengan Wuring berpisah dengan Mukin dan Belawa. Sada dengan Wuring turun dari lereng Gunung Boleng menuju ke suatu tempat yang namanya Lamanele. Sedangkan Mukin dan Belawa mereka menuju ke suatu tempat, mereka pergi di suatu tempat yang Mukin di Lamailang, Belawa di Lopau. Ketika mereka berempat berpisah, kemudian kedua bersaudara ini, yaitu Sada dengan Wuring, menuju ke tempat Lawu Lamanele. Di situ mereka dua hidup bersama dan membentuk Lawu Lamanele. Di tempat itu mereka melakukan kegiatan seremonial adat Tetak Tali Belokayo, Mulanuba dan Nara. Dalam perjalanan hidup mereka dua bersaudara, kemudian kurun waktu beberapa lama mereka dua berpisah lagi. Wuring tetap menetap di Lawu Lamanele, sedangkan Sada ketika dia pergi berburu dan kembali dari berburu, dia menuju ke suatu tempat yang namanya Lamalaka dan dia menetap di Lamalaka. Di tempat itu dia melakukan kegiatan seremonial adat dan membentuk Lawu Lamalaka, Tetak Tali Belokayo, Mulanuba dan Nara. Sebelum mereka dua berpisah, hidup bersama di Lawu Lamanele, pada suatu ketika mereka dua pergi ke suatu tempat yang namanya Waitolang. Di tempat itu, di pantai itu, mereka menemukan seorang anak
yang namanya Lewadai. Kemudian mereka bawa ke Lewo Lamanele dan mereka menjodohkan dia dengan Sedo Wurin, anak dari Wurin. Dari hasil perkawinan mereka, yaitu Lewadai dengan Sedo Wurin, akan melahirkan Laba dengan Geo. Pada saat itu dari struktur yang ada, kemudian ketika mereka berdua kakak adik berpisah, Sada ke Lamalaka, Wurin tetap posisi ada di Lamanele. Dalam perjalanan hidupnya, ketika mereka memelihara, membesarkan Lewadai, kemudian dia kawin dengan Sedo Wurin. Ketika besar dan hasil perkawinan mereka akan melahirkan Laba dengan Geo. Keturunan Laba dan Geo ini yang menuju ke Boleng. Di Lewo Boleng mereka membentuk Lewo Boleng dan menurunkan keluarga dan turunannya Laba dengan Geo tinggal di Lewo Boleng. Kemudian tinggal di Lamanele. Di Lamanele, Wuring punya anak namanya Siraletik Ama. Kemudian yang kedua Korewa Burak, kemudian Korewa Mirek. Siraletik Ama ke Rubala akan membentuk Lewo Rubala dan menurunkan keturunannya di Lewo Rubala. Di Lewo Rubala dia akan melakukan seremonial adat dan tetak tali belokayo melalui Adanara. Di situ terbentuklah Lewo Rubala. Dari gambaran ini menunjukkan bahwa Lamadele dengan Lamalaka adalah kakak adik yang masuk di dalam struktur Laka Lopulo Nelelolema. Mereka menamakan struktur Laka Lopulo Nelelolema dalam sisi tanah ulayat yang berbatasan dengan Lama Bayung dan berbatasan dengan Lewo Pao. Di Lamanele oleh karena kakaknya Sada berangkat ke Lamalaka dan membentuk Lewo Lamalaka, maka di Lamalaka dia kasih nama dia punya suku Lamanele, sedangkan adiknya tetap posisi tetap tinggal di Lamanele, akhirnya diberi nama kampungnya Kampung Lamanele. Dalam proses perjalanan selanjutnya, mereka akan membentuk struktur-struktur untuk menggenapi Lewo maupun untuk menggenapi suku yang ada di dalam kampung atau Lewo itu dengan peran dan tugasnya masing-masing. Di Lamanele, ketika dia membentuk Lewo dan melakukan seremonial adat, tetap tali belokayo melalui Adanara, akan munculnya menjadi struktur untuk menggenapi struktur yang ada di Lewo Lamanele, maka terbentuklah suku-suku yang ada di Lamanele dengan peran dan tugasnya masing-masing. Suku Umblono sebagai Lewo Alap atau Belen Lewo yang membentuk Lewo tadi itu, yang dari
Wuring. Kemudian suku Nimunuho, kemudian suku Lamawita, kemudian suku Umakela, dengan peran dan tugas masing-masing. Seperti halnya suku Nimunuho, dia punya tugasnya sebagai Molan dan Rawulan Tanah Eka. Kemudian di Lamalaka, ketika si sulungnya berangkat ke Lamalaka, dia membentuk Lewo dan Tetap Tali Bolokai dan Mulan Ubah dan Nara. Kemudian dia membentuk untuk melengkapi struktur yang ada di Lewo Lamalaka. Akhirnya munculnya pembentukan suku-suku yang ada di situ dengan struktur dan peran dan tugasnya masing-masing yang ada di Lewo itu, yaitu suku Mudamakin, suku Lamanele yang sebagai Lewo Alap yang membentuk Lewo Lamalaka, kemudian suku Atakebele yang baru-baru muncul ketika pemugaran Kampung Lama tahun 1983, kemudian 3 suku yang ada di Lamalaka. Yang sebelumnya di Lamalaka itu, sebelum membentuk suku yang ada di Lamalaka, untuk melengkapi yang namanya Laka Lawolema, itu terdiri dari 5 kampung. 1 Lamalaka, 2 Loke, 3 Paga, 4 Kelia, 5 Bolengmeta. 5 ini dengan peran dan tugasnya masing-masing yang sudah dibagi oleh Lewo Alap, yaitu Lewo Lamalaka. Dengan dari 5 Lewo ini akan membentuk sukunya masing-masing dengan peran dan tugasnya masing-masing yang ada di suku itu. Jadi Laka Lawolema menjadi 5 kampung. Kemudian di Lamanele, adiknya Wuri akan membentuk Lewo Lamanele. Kemudian dilengkapi menjadi Nele Lawolema, yaitu Lamanele, Harubala, Boleng, Gayak, dengan Lobo, dengan peran dan tugas masing-masing yang ada di Nele Lawolema. Setelah dari 5 kampung yang ada di Nele Lawolema, dengan sukunya masing-masing yang ada di Lewo masing-masing. Jadi Lewo Harubala juga ada sukunya masing-masing dengan peran dan tugasnya masing-masing. Nobo juga dengan Lewo Nobonya dengan peran dan tugasnya masing-masing. Kemudian di Boleng juga dengan suku dan peran dan tugas masing-masing. Gayak juga dengan peran dan tugas masing-masing. Nobo juga dengan peran dan tugas masing-masing. Sudah dibagi semua. Jadi mulai dari Laka Lawolema dengan terdiri dari 5 kampung. Kemudian dengan 5 kampung itu punya peran dan tugas masing-masing. Menurunkan kepada sukunya masing-masing juga punya peran dan tugasnya masing-masing. Jadi seperti halnya di Wuring. Wuring punya anaknya Siraletek Ama, si sulung yang sebenarnya ada di Lamanele, dia ke Harubala dan membentuk ke Lewo Harubala. Orang menjadi tuan tanah yang ada di Harubala. Kemudian Korengwa Bulak dan Korengwa Mirek tetap posisi beradab di Lamanele, yang menurunkan sampai kepada yang sekarang dia punya silsilanya, yaitu Siraletek Ama yang sekarang ke Harubala, yang akan menurunkan Bapak Gaba di Harubala dan menurunkan sampai kepada anak-anaknya.
kemudian di Lamanele, Korewa Burak, Korewa Mirek, yang akan menurunkan sampai regenerasi sampai kepada Benga Ama Olamangu. Sementara yang ada di Lamalaka itu dengan dia punya silsilahnya sudah ada. Silsilahnya dari Sada kemudian menurunkan sampai kepada garis keturunan sampai ke bawah. Sehingga yang disebut struktur Lakalowpulo Nelelolema atau disebut Lakalolema Nelelolema. Lakalolema 5 kampung, Nelelolema 5 kampung yang digabung menjadi Lakalowpulo Nelelolema. Asal-usul dengan struktur dan silsilah ini sudah menggambarkan bahwa peran dan tugasnya masing-masing sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi dia punya asal-usulnya mulai ketika mereka dua berpisah di 4 orang bersaudara bisa di Nelekum atau Pewangi yang berada di bukit, berada di Gunung Boleng. Sehingga di samping dia punya struktur, dia punya asal-usul, dia punya silsilah dengan peran dan tugas masing-masing, Lakalowpulo Nelelolema ini kenapa disebut dengan Lakalowpulo? Kenapa disebut dengan Lakalolema Nelelolema? Karena mereka berada dalam satu turunan, berada dalam satu ulayat yang berbatasan dengan Lamabayung dan berbatasan dengan Lewopao. Dalam satu keturunan, satu bersaudara. Jadi struktur adat Lakalowpulo Nelelolema dengan dia punya struktur dan silsilah ini sudah jelas. Ini menggambarkan supaya semua ribu ratu di Lamanele, bahkan semua ribu ratu yang ada di Nelelolema atau semua ribu ratu di Lakalolema atau bahkan Lakalowpulo bisa mengenal diri dan mengenal jati diri dan bisa mengenal asal-usul, struktur dan silsilah keturunan daripada Lamanele. Dari gambaran di atas sudah menunjukkan bahwa mulai dari Buring sampai kepada Siraletik Ama, sampai kepada Korewa Burak, sampai kepada Korewa Mirek, sampai terakhir adalah Olamangu dengan Benga Ama. Ini sudah menunjukkan mereka-mereka inilah peletak dasar dan pembentuk Lamanele. Tetap tali belokayo Mulanduba dan Nara. Garisnya jelas. Sementara di Lamalaka yang menjadi peran Lowo Alap adalah suku Lamanele yang membentuk Lowo Lamalaka. Kemudian baru dia merangkaikan datang menggenapi dalam struktur itu suku-suku yang masuk dalam itu dengan peran dan tugasnya masing-masing. Jadi Molandai Daraulan Tanah Ikan di Lamanele Burinai adalah suku Nimbuho, sementara Molandai Daraulan Tanah Ikan Sadanai adalah suku Mudamakin. Jadi Sada ketika tinggal sama-sama di Lamanele, dia ke Lamalaka membentuk Lowo Lamalaka. Tetap tali belokayo Mulanduba dan Nara.
kemudian diburi, dia membentuk Lawu Lamanele. Jadi 10 kampung ini ada dalam satu wilayah kesatuan Laka Pulau Lema, dan dengan 5 kampung di Lamalaka, 5 kampung di Lamanele menjadi Laka Pulau Lema dengan peran dan tugasnya masing-masing yang sudah dibagi. Setengah jam, Pak. Dengan demikian maka kita sudah tahu bahwa 4 bersaudara ini dari Nele Kuma Tapuwangi Lawu pertama, sehingga nama-nama kampung yang dari 10 kampung ini memakai nama, ada yang Nele Lamawangi. Kenapa dia pakai Nele Lamawangi? Karena Nele Kuma Tapuwangi ini kampung pertama yang didiami oleh 4 bersaudara. Kemudian ada yang namanya Desa Nele Dolong, ada Desa Nele Rereng. Ini karena mengenang, ada di Lopau ada yang suku Lamanele, ada di Lamahelang ada yang suku Lamanele. Ini karena mereka mengenang 4 bersaudara yang tinggal pertama di Nele Kuma Tapuwangi, di Nele itu. Kemudian tetapi dari 4 bersaudara ini masih punya warisan di atasnya lagi, masih 3 tangga ke atas, masih 3 tangga ke atas yang tidak saya sebutkan di sini. Hanya saya menggambarkan dari asal usul, struktur dan silsilah dari 4 bersaudara ini yang sampai kepada turunan seperti yang saya sebutkan tadi. Tujuan mengenal asal usul, struktur dan silsilah Lawu Lamanele ini agar semua ribu ratu Lamanele, semua ribu ratu Nele Lolema, atau semua ribu ratu Laka Lawu Lema atau Laka Lawu Puno bisa mengenal jati dirinya, bisa mengenal diri sendiri, bisa mengenal asal usulnya, bisa mengenal strukturnya, terlebih-lebih silsilah, struktur, dan tugas. Kalau kita sudah mengenal silsilah, struktur, dan tugas, berarti sudah jelas dan tidak ada masalah dalam kehidupan ke depan. Demikian gambaran mengenal asal-usul, struktur, dan silsilah Lawu Lamanele. Selamat malam, keluargaku berada di mana saja berada. Sampai jumpa bersama saya Jeremias Masan dari Nele Lamadiken. Selamat malam.